Halo semua, kembali lagi bersama saya Johan di Jurnal Trading ID. Oke, jadi pada kesempatan video kali ini kita akan membahas kembali untuk update dari pergerakan XAUUSD atau gold ini sendiri. Dan ya seperti yang kita lihat ya, gold ini masih berada di range sideways yang cukup besar kalau kita perhatikan. Dan bahkan untuk range sideways-nya itu ada di kisaran 3355 ya sampai 3342 gitu. Nah semalam itu dia sempat tembus ya di bawah 3342. Nah kemudian dia turun sampai 3330 lalu kembali lagi ya ke harga di dalam range yaitu 3342 dan 3355 gitu. Nah pada siang hari ini ya jam 13.25 terlihat satu candle mulai mencoba untuk menembus ya area sideways-nya dia teman-teman gitu. Nah, tapi kalau saya lihat memang sebenarnya kalau untuk sideways range ini itu dia dimulai dari range 3356 ya 3356, 3357 sampai 3360-an kalau saya perhatikan gitu untuk benar-benar breakout nih ya. Cuma kalau kita mau menyesuaikan dengan range sideways-nya itu ada di 3355 dan juga 3342. Oke, kemudian ini sebenarnya kalau untuk mapping dari gold ya ini sendiri itu nggak banyak perbedaan ya karena memang dari kemarin pun kita juga ada preview ya, ini kan mapping outlook yang kemarin gitu sebenarnya. Nah ini belum ada banyak perbedaan, paling nanti kita coba cek untuk menyesuaikan kembali dengan open interest data yang baru diupdate hari ini gitu. Untuk OI data itu juga sudah update ya di channel utama ya teman-teman ya. Nih, kalian bisa cek di sini di channel Jeda ID ya. Terus nanti saya spill juga ya hasil rangkuman dari OI data hari ini karena memang cukup menarik untuk dibahas teman-teman. Nah lalu saya mau infokan juga ke kalian ya, untuk kalian yang ada buy WPRI ya dari hasil video kita discuss dari tanggal 30 Juli ya, itu kita ada bahas juga mengenai WPRI ya. Nah ini kita WPRI di learning center pun kita ada call ya. Nah ini untuk yang learning center ya, jadi coretan outlook ini berada di learning center ya, kita ada call. Nah ini kurang lebih udah hampir 9% teman-teman gitu, dari 3750 kalau kalian mungkin kalau dibawa lagi 3720 atau 3710 ya itu akan lebih besar lagi persentasenya. Kalau saya dapat di 3750.9 gitu. Nah ini seperti ini teman-teman. Nah ini kita sempat bahas juga di tanggal 30 Juli ya, dan baru running di hari ini teman-teman gitu, baru 2 hari ini dia boom ke atas ya. Dan congrats untuk kalian semua, itu ada rezeki buat kalian semua. Dan di sini nanti kita juga akan bahas lagi mengenai saham-saham yang lain kalau misalkan ada peluang lain ya teman-teman ya gitu. Lalu untuk gold ya, ini kita mau cek dulu untuk datanya. Jadi kalau kita perhatikan dari gold sendiri untuk hari ini datanya itu cuma ada crude oil inventory ya, jadi nggak yang banyak banget gitu teman-teman. Lalu kalau yesterday itu kan ada data dari CPI ya. Nah sebenarnya CPI ini bisa dikatakan sosok lah, middle lah untuk update-annya gitu teman-teman, hasilnya gitu. CPI Korea tidak ada perubahan dari 2,7, tetap sama tuh di 2,7 juga. Lalu untuk core CPI-nya itu dari 0,2 naik ke 0,3, jadi tipis ya banget untuk CPI-nya gitu teman-teman. Nah kemudian hari ini dia belum ada news, dan besok ada mengenai PPI ya. Jadi Consumer Price Index udah ya, ini tambah lagi ada Producer Price Index gitu teman-teman ya. Besok itu ada initial jobless claim juga. Oke lanjut lagi ya, untuk news ini clear ya itu teman-teman. Lalu kita hari ini juga mau bahas mengenai DXY. Lalu kita mau lanjut, kita bahas sedikit mengenai CSM ya. Untuk CSM USD lagi agak sedikit melemah, ini bisa jadi dorongan cukup bagus untuk gold ya, dimana kalau kita perhatikan gold ini mulai mengalami kenaikan karena memang di USD yang mulai melemah ya. Kalau kita cek di sini untuk DXY, di sini DXY juga dia turun ya gitu teman-teman. Jadi memang update dari CSM ini memang cukup relate dan bisa kalian gunakan gitu teman-teman. Nah ini kalau kita lihat nih USD lagi turun, JPY masih tetap terlemah untuk 3 hari ini. JPY itu lemah bener ya, sehingga untuk
pair GBP JPY ya, atau yang berbau dengan JPY ya, itu cenderung bullish teman-teman ya. Mungkin kalau CX JPY ya itu agak stabil lah, karena memang keduanya itu untuk saat ini masih sama-sama lemah. Coba kita cek ya. Nah, untuk CX JPY dia belum ada banyak pergerakan ya. Oke, kalau kayak GBP JPY, nah ini tuh seperti ini ya. Overall sih sebenarnya untuk semua pair yang berbasis JPY itu bullish. Kenapa? Karena JPY-nya ini atau JPY-nya ini, yen-nya ini lagi melemah gitu teman-teman ya. Nah kemudian lalu ini fungsinya apa? Ini untuk kalian trading di mata uang. Kalau kalian lihat yang bagian XAU ya, berarti kalau kalian misalkan trading gold atau XAUUSD, kalian cukup lihat yang USD-nya aja, karena pair yang dipasangkan dengan gold itu adalah USD gitu teman-teman. Maka kalian USD, kalau misalkan USD-nya nguat ya, atau bar ini kan ada 10 bar gitu ya, kalau misalkan dia lebih di atas 7 bar ya ke atas, itu artinya pairnya itu kuat, dan itu gold potensi untuk bearish gitu. Tapi kalau misalkan dia barnya 5 ke bawah ya, 5 ke bawah itu udah benar-benar lemah ya gitu, apalagi 3, 2 gitu, itu lemah banget. Itu biasanya gold itu cenderung untuk naik ke atas atau bullish. Kenapa? Karena USD itu melemah gitu teman-teman ya. Jadi itu cara lihatnya. Patokan saya bisa 7 bar ke atas sama 5 bar ke bawah. Kalau dia 6 atau 7 bar itu biasa di tengah-tengah gitu teman-teman. Itu cara lihatnya. Ini saya update 1 hari 3 kali ya, udah kayak minum obat pokoknya buat kalian. Saya update ini jam sesi Asia, terus jam sesi London, sama jam sesi US gitu teman-teman ya. Ini untuk yang sesi Asia udah ada upload ya. Nah ini saya update lagi untuk di video, jadi kalau kalian mau nonton langsung nih ya ada di video untuk updateannya. Kemudian ini karena dia lagi bearish ya, maka kalau kita perhatikan untuk XAUUSD ini mengalami sedikit peningkatan atau tekanan jual, tekanan beli ya, karena memang dari USD itu melemah gitu teman-teman. Lalu kalau kita perhatikan lagi di sini juga ada potensinya gitu yang bisa kalian lihat teman-teman ya. Jadi memang cukup berguna lah, ini bisa kalian ambil ya teman-teman ya. Gitu. Ini saya update setiap hari ya untuk pairnya. Nah ini tuh di jam 9 ya saya update tadi. Gitu. Kemudian lanjut ya, kita mau bahas mengenai OI data. Jadi sebenarnya kalau untuk open interest data ini saya sudah update, dan untuk lengkapnya itu ada di bagian learning center. Nah ini mereka lagi diskusi ya segala macam. Lalu ini ada, kita mau mulai masuk ke ranah saham juga nanti di learning center ya. Nah jadi learning center memang lebih fleksibel ya. Kita ada 2 channel ya, ada 3 ya, untuk Telegram, public, learning center, sama premium gitu teman-teman ya. Nah untuk yang learning center seperti ini ya, yang premium lagi ada setup, jadi belum bisa saya buka gitu, lagi limit ya. Nah ini untuk yang learning. Nah sebelum learning juga ada setup juga gitu. Nah ini untuk yang bagian OI data. Nah untuk open interest data ya, ini bentuknya seperti ini gitu. Jadi di OI data dia tetap ada. Nah tapi di sini ada penjelasannya langsung gitu. Call OI tertinggi, put OI tertinggi ya kan, terus rendahnya berapa ya, segala macam ya teman-teman ya. Nah ini bisa langsung kalian lihat, jadi bisa langsung dirangkum dari sini untuk area-areanya gitu. Nah terus ada kesimpulan ya, nah, kesimpulan sementara, terus habis itu ada kesimpulan final ya, terus ada kesimpulan strategis, dan ada kesimpulan untuk pivot level hari ini gitu teman-teman, berdasarkan dengan open interest data yang ada. Nah untuk hari ini untuk call OI tertinggi itu ada di 3400, kemudian 3425, 3375, 3385, dan 3315. Lalu untuk put OI tertinggi itu ada di 3320, 3375, 3400 juga ada, walaupun memang agak sem-sem ya gitu ya. Terus 3355 dan 3340 gitu. Cuma memang kalau kita perhatikan ya, dari deretan atau rentetan yang ada di sini, OI di sini, ini lebih cenderung untuk biasnya bullish teman-teman. Kenapa? Karena di bagian atasnya ya itu lebih banyak gitu. Itu dari 3375 ke atas tuh sampai 3400-an ya, terutama 3400 itu ada 890 call. Nah ini memang cukup menjanjikan bullishnya untuk gold. Apakah gold akan rebound? Ya sekarang kita mau lihat dulu ya patokannya. Jadi kalau kita perhatikan
Nah, ini OI kadang bisa menjawab ya, apakah gold akan rebound atau reversal ya kan. Nah, karena OI bisa menjawab teman-teman. Nah, ini dia open di berapa? Opennya itu 3350 atau 3349 ya teman-teman. Nah, kita balik lagi ke OI. Nah, dari open interest data ya, untuk yang bagian 3350 berarti kan di sini ya. Nah, 3350 di sini. Nah, berarti kan di atas 3350 ya, untuk open interest data ini dia ada potensi untuk bullish movement ya. Dengan target terdekat itu ada di 3370, 3375, lalu 3385, 3390, dan finalnya itu bisa closing di 3400 gitu teman-teman. Artinya bias dari gold ini selama di atas 3500 itu 3350 itu masih bullish dan ada potensi ke 3400 gitu teman-teman. Nah, ini kenaikan yang cukup signifikan kalau kita perhatikan. 3400 itu berarti ada di kisaran sini ya. Nah, di bagian height sini teman-teman gitu. Nah, ini untuk kenaikannya, berarti kalau dia naik dia makan lagi nih candle merah yang kemarin turun 1% lebih ya teman-teman ya gitu. Nah, cuma kalau misalkan kita bilang kenaikan terdekatnya dari open interest data yang ada saat ini ya, ini ada di 3450 3350 ya, 3370, 3375. Nah, 3370, 3375 itu ada di sini. FVG yang kita kemarin tandain ya. Ini FVG 1 hours ya. Ini 1 hours yang kemarin kita tandain nih di sini teman-teman. Nah, ini adalah target kenaikan pertama dia gitu. Jadi kita bisa asumsikan ini jadi area resisten ya. Kebetulan masih sama nih. Jadi belum saya ubah sama sekali gitu teman-teman. Ya, ini masih sama. Lalu untuk area kedua itu kan ada tadi kan 3370, 3375 di sini ya. Nah, 3385, 3390. Nah, oke. Nah, 85 lah, 90 di sini sama ya. Ini ada area FVG juga. Jadi ada dua FVG yang memang dikasih sebagai area OI datanya dia. Ya, ini pas banget sih sebenarnya. Nah, 1 2 ini sesuai dengan open interest data target. Lalu target terakhir itu ada di sini 3400 ya teman-teman ya gitu. Ini target terakhirnya dia. Nah, gold bisa masuk ke sini. Cuma memang kalau saya perhatikan, kalau kalian mau nge-buy ya, ini kan masih di dalam zigzag sideway ya, sideway movement ya. Nah, ini kalau kalian mau nge-buy, kalau kita ngomong setup agresif ya, buy itu ketika dia bisa closing di atas 3356 ya sampai 33, saya mau patokan sini aja 58 itu, atau kalau mau lebih bagusnya lagi itu 60 sebenarnya guys ya. Nah ini teman-teman, kalau gold bisa ada 1 jam ya, time frame 1 jam closing ya satu ya di atas 3360 ya, dia bisa closing di atas 3360. Nah, habis itu kan dia potensi untuk balik ya. Nah, pada saat dia turn back ya, atau dia turn over ke bawah untuk koreksi, kita cari setup buy ya, setup buy ya dengan target di mana? Target di FVG ini pertama ya kan. Kalau FVG ini kita bisa setup sell, cuma jangan terlalu di hold ya. Nah, sebenarnya market ini lagi bearish ya, kalau kita perhatikan market gold lagi bearish untuk secara struktur technical analisisnya. Nah, kemudian kalau udah di atasnya ini nih, ini yang perlu kalian perhatikan ya. Kalau kita ngomongin bearishnya, kalau udah ini kan ada charge ya, charge-nya kan di sini sebenarnya 3358 gitu kan. Nah, kalau dia break di atas 3390 ya, yang ini kan struktur yang terakhir ya. Ini LH, ini high height ya kan, ini high height juga ya kan. Nah, kalau dia break di batas area QM ini ya, nah struktur goldnya itu jadi bullish gitu teman-teman, di atas 33 berapa tuh 92 ya, struktur gold jadi bullish ya. Jadi ini perlu jadi catatan untuk kalian semua gitu ya. Saat ini mungkin kalau kita perhatikan dia lagi retest area resisten ini gitu ya kan saat ini. Tetapi soon to be, kalau memang USD-nya dari CSF itu masih terus melemah, area 3360 ini bisa ditembus sama market dan bisa naik sampai ke 3366, 3373, bahkan extremely dia bisa naik ke 3390 untuk jemput area QM kita yang ada di sini gitu teman-teman ya. Jadi itu yang perlu kalian perhatikan. Kalau udah di atas 3390 itu usahakan jangan sell lagi gitu. Kenapa? Karena kalau kalian sell di atas 3390
itu agak riskan karena secara struktur market ya dia udah mengimbangi kembali atau dia udah memulai cycle baru lagi itu bullish movement kembali ketika di atas 3390 teman-teman. Oke. Nah, itu yang perlu saya sampaikan kepada kalian karena ini memang cukup aware ya. Karena kalau kita perhatikan kalau market gold sudah sideways seperti ini biasanya akan ada gebrakan besar, entah itu nanti di akhir sesi London ya atau di awal sesi US ya teman-teman ya, gitu. Itu harus perhatikan. Jadi kalau kita perhatikan memang untuk saat ini kalau di OI data dia masih bullish ya, dari data sentimen juga masih bullish, dan kalau dari volume yang di 30 menit ya sama di 1 jam ini juga bullish ya. Jadi buyernya ini di volume ini mulai dari jam 8 jam 8 ya sampai 9 ini masih cukup bagus gitu teman-teman, sehingga ini memang formasi bullishnya masih cukup kuat. Kalau mau nge-sell saya belum begitu prefer untuk di 3356 atau 3360. Kalau mau coba pantau dulu kita nanti di 3373 ya, 3366 sama di 3383 390 untuk sell gitu. Kalau nge-buy much better karena udah di sini, kita tunggu dia breakout dulu baru cari setup buy kembali gitu. Breakout 1 jam ya. Atau kalau mau nge-buy di bawah lagi sini 3342-an ya teman-teman ya. Itu kalau mau nge-buy 3342 atau 3337 sampai 3331 itu juga boleh ya. Itu untuk jadi buy zone-nya. Cuma kalau misalkan ini agak riskan, kalau misalkan di bawah sini mendingan tunggu di BPR aja 3323 atau 3316-an gitu teman-teman ya. Jadi itu dulu yang saya sampaikan, nggak banyak perubahan ya, cuma nanti misalkan ada breakout atau apa saya akan coba infokan ke kalian di channel Telegram Journal Trading ID. Oke, thank you and see you on the next video update.